Langkah sunyi di lorong remang, bayang menari tak pernah hilang. Dunia retak tak pernah gamang, Uri hadir, tenang dan garang. Gelap jatuh dari langit yang tak pernah terang. Sebuah tarikan, napas pelan, di ujung dunia yang retak. Di antara batas tipis antara Aratnasun dan Dark Aratnasun, sebuah tubuh melayang dalam diam. Ia bukan bayangan, bukan pula cahaya, tapi sesuatu yang lebih purba dari keduanya. Namanya Uri Ispelipe. Ia datang tidak seperti pahlawan dan pergi tak seperti dewa. Ia muncul di retakan waktu, menari ketika semua makhluk sudah kehabisan cara. Mereka memanggilnya dengan nama yang tidak bisa diucapkan tanpa gentar. Dalam sunyi yang membentang luas, tarian Uri adalah tanda seru di akhir semua doa. Dalam pemikiran Laozi, yang lembut mengalahkan yang keras, yang tenang mengalahkan yang gaduh. Uri tidak berteriak, ia tidak menantang. Tapi ketika ia menari, kegelapan tak punya nama dan cahaya tak perlu alasan. Geraknya adalah aliran tanpa upaya, seperti air yang menyusup ke segala celah, diam-diam tapi menghancurkan. Uri bukan mitos yang menggantung di langit-langit cerita rakyat. Ia nyata, getarannya terasa saat malam merapat dan dunia kehilangan irama. Di saat Aratnasun nyaris retak, Uri tidak bicara, ia hanya menari. Dan tarian itu bukan penanda kemenangan, tapi pengingat bahwa kekuatan tertinggi kadang datang dari diam yang bergerak. Tarian Uri Ispelipe tidak dimulai oleh dentang musik atau tepukan tangan. Ia lahir dari retakan realitas di antara dua dunia yang saling mencurigai, Aratnasun dan Dark Aratnasun. Disitulah ia menggeliat, bukan untuk menghibur, melainkan mengingatkan. Geraknya adalah bahasa bisu yang dipelajari hanya oleh mereka yang pernah kehilangan arah. Dan di situ, di titik yang tak bernama, ia menari. Ruang liminal adalah tanah sunyi, tempat di mana kehadiran tak bisa dibedakan dari bayangan. Uri berdiri di sana, melayang di antara makna dan kehampaan. Tarian yang ia lakukan disebut oleh para peneliti Aratnasun sebagai sintesis luka dan cahaya. Bukan tarian yang bisa diajarkan, tidak bisa direkam, tidak bisa ditiru. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang nyaris di lahap gelap. Dalam pandangan Walter Benjamin, setiap masa mengandung kegelapannya sendiri, dan dalam kegelapan itu, sejarah menari. Tarian Uri adalah sejarah yang menolak dibekukan. Ia mengguncang ruang, membuat waktu bergetar dan menyisakan debu keraguan di udara. Tidak ada irama, tapi segalanya ikut berdetak. Makhluk Dark Aratnasun takut padanya, tapi bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena tarian itu memperlihatkan versi diri mereka yang tak pernah mereka terima. Bayangan yang tak diampuni, luka yang tak sembuh. Uri hanya menari, tapi dunia membeku. Itulah kekuatan yang tak bisa diukur, tapi bisa menghancurkan. Tarian Uri Ispelipe tidak mengikuti tempo. Ia menciptakan tempo. Ia bukan anak dari ketukan, tapi bapak dari irama. Ketika ia mengangkat tangan kanan, langit bisa berulang. Ketika kakinya menapak tanah, bumi bisa membeku. Ketika ia berputar, seluruh waktu tercerai, seperti realitas yang retak oleh bayangan sendiri. Di Aratnasun, orang tidak memakai jam. Mereka menunggu Uri menari. Karena tarian Uri bukan hiburan. Ia adalah pengaturan ulang. Semesta yang semula berjalan lurus mendadak melingkar. Satu hari bisa jadi dua. Satu malam bisa terasa 1000 tahun. Tergantung pada gerak lengannya yang menjulur ke udara. Uri tidak pernah menjelaskan ini. Ia hanya diam. Tapi dalam diamnya, waktu bertekuk lutut. Makhluk Dark Aratnasun tidak bisa menatapnya. Bukan karena silau, tapi karena gerakan itu menciptakan pantulan diri. Yang mereka lihat bukan Uri, tapi versi diri mereka yang tidak mereka kenali. Versi yang menyesal, versi yang pernah gagal, versi yang pernah mencintai. Dan itu terlalu menyakitkan. Dalam pandangan Jacques Derrida, setiap teks membawa jejak-jejak dari yang tak hadir. Tarian Uri adalah teks yang terus menghapus dirinya sendiri. Ia bergerak bukan untuk sampai, tapi untuk membuka ruang-ruang yang sudah lama tertutup oleh ketakutan. Ketika Uri menari, waktu tidak berjalan. Ia membungkuk, dan dunia hanya bisa pasrah. Uri Ispelipe tidak murah senyum. Ia tidak menyapa. Ia jarang bicara. Tapi ketika ia berdiri di antara pundak warga Aratnasun, menyeka rambutnya yang hitam pucat, dan mulai memijakkan kakinya pelan, satu demi satu warga keluar dari rumah. Bukan karena mereka disuruh, tapi karena ada sesuatu yang hancur dalam diri mereka, dan mereka percaya Uri bisa memperbaikinya.
Di Aratnasun, cinta tidak selalu berbentuk peluk. Kadang cinta adalah membiarkan orang diam dan tetap setia berdiri di sekitarnya. Uri menari seperti batu yang mengalir, dingin tapi bukan tanpa rasa. Setiap gerakannya membuat bunga tumbuh dari retakan trotoar. Pohon-pohon ikut mengangguk dan air di sumur tua mendadak jernih. Ia menari bukan untuk dipuji, tapi untuk membuat luka-luka kolektif punya bentuk, agar bisa disentuh, agar bisa sembuh. Dalam pandangan Konfusius, cinta bukan hanya perasaan, tapi tindakan yang tanpa pamrih, kesetiaan pada kebaikan meski tanpa balasan. Uri adalah wujud dari cinta yang tidak menuntut. Ia tidak memeluk, tidak menyapa, tapi ia menari. Dan bagi warga Aratnasun, itu lebih dari cukup. Karena ketika ia menari, mereka merasa hidup kembali. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan ketenangan yang dalam dan tidak menghakimi. Uri tidak butuh disorot, ia hanya butuh ruang. Dan Aratnasun memberikan ruang itu dengan kebahagiaan. Fahmi Linggis, makhluk buas yang bisa menggandakan diri dari Dark Aratnasun, pernah menghantam benteng utara Aratnasun tanpa aba-aba. Kepalanya berapi, sorot matanya gelap, dan tubuhnya seperti dibalut logam patah yang gemetar. Saman Brembo, sang penjaga perkasa, bertahan sekuat tenaga, tapi tubuhnya mulai roboh. Nafasnya patah-patah, dan langit mulai sobek di pinggirannya. Tiba-tiba waktu menguap, dan aroma yang tak bisa dijelaskan memenuhi udara. Bukan harum, bukan amis, tapi seperti kenangan yang tak sempat diminta maaf. Uri Ispelipe muncul. Ia tidak membawa senjata, tidak menggertak. Ia hanya berdiri dan menari. Ketika Uri bergerak, gelap di tubuh Fahmi mulai tak teratur. Atom-atom dalam dirinya gemetar, bukan karena cahaya, tapi karena luka-luka yang ia simpan sendiri mulai berteriak dari dalam tubuhnya. Ia melihat dirinya yang lain yang lemah, tak dimengerti, dan penuh penyesalan. Dan itulah kelemahan terbesar makhluk dari Dark Aratnasun. Mereka bisa melawan cahaya, tapi tidak bisa menahan diri sendiri. Dalam pandangan Plato, jiwa manusia adalah seperti kereta yang ditarik dua kuda, satu mulia, satu liar. Jika tidak dikendalikan, mereka akan saling menyeret ke jurang. Dan Fahmi tak pernah belajar mengendalikan kudanya, maka ia runtuh dalam dirinya sendiri. Uri tidak mengalahkan Fahmi, ia membuat Fahmi kehilangan arah. Dan bagi makhluk gelap yang hidup dari dominasi, kehilangan arah adalah kehancuran paling memalukan. Maka Fahmi kabur, terbirit-birit, tak meninggalkan jejak, dan Aratnasun kembali diam. Tapi dalam diam itu, semua tahu Uri telah menari. Jangan tanya soal hubungan mereka. Uri Ispelipe dan Dontol Irbibo tak pernah satu meja, apalagi satu selera. Jika Dontol adalah parade lidah dan silawik centil, maka Uri adalah senyap yang menolak tepuk tangan. Tapi semesta Aratnasun kadang memaksa dua kutub bertemu, dan pertemuan itu tak harus serasi, cukup berguna. Ketika Dontol Irbibo dalam mode 7+ menggoda Jarod Tiger, entitas brutal yang dilahirkan dari kemarahan Dark Aratnasun, semuanya jadi runyam. Great Konak marah, Bauti ketakutan, bahkan langit di atas menolak mendung. Tapi Uri datang. Ia tidak mengutuk, tidak pula menyindir. Ia hanya muncul dan menari. Tarian itu bukan sekadar gerakan. Itu adalah pusaran kosmik yang menyedot kebodohan dengan perlahan, mempermalukan ego tanpa satupun kata. Jarod Tiger terdiam. Apa yang ia lihat di tubuh Uri bukan lawan, tapi pengingat. Pengingat bahwa tak semua gelap bisa ditelan oleh tawa. Dan bahwa ada batas antara centil dan ceroboh. Dalam pandangan Sun Tzu, kemenangan terbesar adalah ketika kita menaklukkan musuh tanpa bertarung. Dan Uri tahu, tugas pemimpin bukan hanya menegur atau memimpin, tapi menyelamatkan. Bahkan ketika yang diselamatkan adalah seseorang yang membuatnya muak. Ia memanggul Dontol, diam-diam, dan menghilang di antara bayangan. Tak ada yang tahu kemana. Tapi satu hal pasti, tak ada satupun yang berani menyebut Uri dikendalikan ego. Zikuyus pernah berbisik di balik kabut malam. Jika portal mulai retak, jangan cari aku. Jangan juga cari Nanang. Panggil dia Uri. Dan Great Konak, sang penggenggam balok kayu, hanya mengangguk dengan mata penuh wasiat. Bagi mereka, portal Aratnasun bukan sekadar gerbang. Ia adalah selaput tipis antara makna dan kehilangan, antara tatanan dan teriakan. Dan setiap portal punya denyutnya. Ketika denyut itu kacau, hanya satu tarian yang bisa merapalkannya kembali. Tarian sunyi milik Uri Ispelipe. Tarian itu tak bersuara,
tapi menggerakkan akar di bawah tanah. Ia tak bersinar, tapi menyusun ulang pola cahaya di langit. Ketika Uri menari di depan portal yang nyaris menganga, makhluk-makhluk Dark Aratnasun menahan napas. Bukan karena takut, tapi karena malu. Seolah ada yang mengingatkan bahwa mereka pernah menjadi terang sebelum gelap menguasai lidah mereka. Dalam pandangan Immanuel Kant, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana kita dibentuk untuk melihatnya. Dan Uri, dengan tariannya, tidak mengubah dunia. Ia mengubah cara dunia melihat dirinya sendiri. Ia bukan penjaga, ia bukan penyelamat, ia adalah celah itu sendiri. Ruang tipis di mana harapan dan putus asa saling menyelinap. Dan ketika portal itu menutup perlahan, tidak ada gemuruh. Hanya satu bulu kaki Uri yang jatuh ke tanah, dan itu cukup. Nanang bangkit yang menari di atas realitas, dan Zikuyus, si pemilik putaran waktu, pernah berbeda banyak hal. Tapi dalam satu hal mereka serupa. Ketika langit mulai menampung jerit kegelapan Sigit Rendang, keduanya memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu ini bukan medan untuk kekuatan. Ini medan untuk Uri Ispelipe. Amarah Sigit Rendang bukan gelegar. Ia adalah bisikan yang memecah dada, gema yang menetes perlahan seperti racun yang tahu jalan pulang. Dan hanya Uri yang tahu bahasa racun itu. Uri tidak menghalangi amarah. Ia menjemputnya, menyambutnya seperti saudara lama yang tersesat terlalu jauh. Lalu, dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia menari di depan amarah itu, mengubahnya menjadi debu yang tahu malu, menjadi kabut yang enggan menetes. Dalam pemikiran Jean-François Lyotard, yang tak terucap bukan tak penting. Justru di sanalah kebenaran yang paling getir bersembunyi. Dan Uri adalah perwujudan dari yang tak terucap. Ia tidak pernah menyebut nama Sigit, tapi tubuhnya mengingat setiap kemarahan yang pernah dilepaskan. Ia tidak mengutuk gelap, hanya mengelilinginya sampai gelap kehabisan alasan untuk marah. Bahkan Nanang dan Zikuyus tahu, jika dunia ini punya rem, maka rem itu bernama Uri Ispelipe. Dunia tak pernah adil bagi cahaya. Ia selalu diminta hadir, tapi tak pernah diberi ruang. Namun, Uri Ispelipe bukan cahaya. Ia adalah penjelmaan antara ketenangan dan kehancuran, yang tak lahir dari terang, tapi dari pergulatan panjang dengan gelap yang tak mau pergi. Sigit Rendang menyebar kegelapan seperti embun yang menyesap dada, seperti asap yang tak punya asal. Ia tidak menyerang, ia meresap. Tapi Uri tak mengusir kegelapan itu. Ia mengisapnya perlahan, menggumpalkannya di jantungnya yang retak, lalu mengembalikannya sebagai partikel cahaya. Tak menyilaukan, tapi menyadarkan. Cahaya itu tidak membutakan. Ia seperti kenangan yang menyakitkan, tapi perlu. Seperti luka lama yang dihadirkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah hidup. Dalam pandangan Martin Heidegger, kebenaran bukanlah terang yang menyinari, tapi terbukanya kegelapan, agar keberadaan bisa tampil apa adanya. Uri adalah keheningan yang membukakan gelap. Ia tak menantang Sigit Rendang dengan serangan, tapi dengan keberanian untuk menjadi ruang tempat gelap itu merasa malu. Satu-satunya yang bisa menandingi kekuatan bukanlah kekuatan lain, tapi keberanian untuk tidak melawan dan tetap berdiri. Uri berdiri, maka Sigit pun gemetar. Uri Ispelipe bukan pahlawan dalam cerita klasik Aratnasun. Ia tak mencari sorotan, tak haus pengakuan. Ia adalah tragedi yang berdamai dengan dirinya sendiri, bukan untuk menang, tapi untuk menjaga agar semesta tidak runtuh pada waktunya. Di balik wajah dingin dan tubuh yang menari seperti luka yang disulam ulang, Uri menyimpan satu hal yang tak bisa diretas oleh makhluk manapun. Keyakinan bahwa kekuatan bukanlah tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling sanggup berdiri sendirian dalam kehampaan, tanpa kehilangan harapan. Ia menari bukan untuk dipuja, ia menari agar kita semua tidak hilang arah. Karena selama ada satu orang yang masih mampu menari dalam diam, dunia ini belum benar-benar gelap. Dalam pandangan Fyodor Dostoevsky, kecantikan akan menyelamatkan dunia. Namun bagi Uri, bukan kecantikan yang menyelamatkan, tapi kemampuan melihat keindahan bahkan di dalam kehancuran. Dan dalam tarian terakhirnya, ketika dunia mulai melupakan warna dan semesta terasa terlalu rapuh untuk dipegang, Uri Ispelipe tetap menari, dalam diam, dalam remang, dalam keabadian. Tak ada sorak, tak ada terang, hanya jejak di batas yang renggang. Yang tertinggal bukanlah perang, tapi tarian yang tak pernah pulang.